Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Cinema Metaverse. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan menjadi Raja Bajak Laut yang berjudul One Piece, yang kali ini sudah memasuki season keduanya. Buat yang belum menonton season 1 bisa menontonnya lewat link yang ada di deskripsi video ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja masuk ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan adegan terakhir di season pertama di mana Luffy dan kru topi jerami berlayar menuju Grand Line. Namun sebelum menuju Grand Line, Nami yang merupakan navigator memberitahu Sanji dan Usopp bahwa sebelum masuk ke Grand Line mereka perlu memiliki persiapan yang matang. Oleh karena itu, Sanji menyarankan agar mereka mampir terlebih dahulu ke Logeton karena dia perlu membeli persediaan makanan. Selain itu, Nami pun menyetujui saran dari Sanji karena dia juga ingin berbelanja baju. Akan tetapi, Usopp yang mengetahui bahwa Logeton merupakan pusat angkatan laut terbesar di East Blue langsung menolak rencana tersebut. What? Curse you, Sanji! Curse you! Yeah, let's not go there. You know what? I changed my mind. Let's go straight for the Grand Line. Karena merasa khawatir, Usopp kemudian meminta dukungan dari Zoro supaya menolak pergi ke Logeton. Namun ternyata Zoro malah setuju untuk pergi ke Logeton karena dia membutuhkan pedang baru. Sementara itu, Luffy tentu saja setuju dengan rencana tersebut karena Logeton merupakan tempat kelahiran sekaligus tempat dieksekusinya sang Raja Bajak Laut Gold Roger. Dengan demikian, mereka akhirnya memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke Logeton. Send curse to Lockdown! Sementara itu di Shellstown, sindikat bajak laut Barok menyerang markas angkatan laut. Di antaranya ada Mr. Five, Miss Valentine, dan Miss All Sunday. Para marinir berusaha mempertahankan markas tersebut, namun Miss All Sunday dengan mudah mampu memporak-porandakan semua marinir menggunakan kekuatannya yang dapat memunculkan tangan-tangan di tubuh siapapun yang dia inginkan. Kedatangan mereka adalah untuk menemui Mr. Seven yang ternyata sudah mati. Salah satu prajurit kemudian memberitahu bahwa Roronoa Zoro lah yang telah menghabisi Mr. Seven dan setelah itu pergi bersama kru bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Luffy. Monkey D. Luffy. Kemudian adegan pun berpindah ke masa lalu, tepatnya pada hari eksekusi Gold Roger. Pada saat itu, Monkey D. Garp menghampiri Roger di penjara. Di sana, Gold Roger menyampaikan satu permintaan terakhirnya, yaitu dia meminta Garp untuk menjaga putranya. Selain itu, Gold Roger juga mengatakan bahwa suatu hari nanti era bajak laut baru akan dimulai. I need you to find him, care for him. Keep him safe. Be falling on my time, but his dawn they just begin. Selanjutnya, sebelum dieksekusi, Roger memberitahu seluruh bajak laut yang hadir bahwa harta karunnya berada di suatu tempat di Grand Line. Harta karun tersebut dikenal dengan nama One Piece. Setelah itu, cerita kembali ke masa kini di Logeton. Luffy dan yang lainnya akhirnya tiba di pusat kota. Kebetulan sekali pada saat itu sedang diadakan festival untuk memperingati hari eksekusi Gold Roger. Setelah sampai di sana, mereka pun berpisah untuk mencari kebutuhan masing-masing. Di saat yang sama, kita juga diperlihatkan kedatangan Kapten Smoker yang baru saja berhasil menangkap seorang bajak laut untuk dimasukkan ke penjara. Wannabe pirates to Loguetown have to be ready. Sementara itu, terlihat Zoro pergi ke sebuah toko pedang. Di sana, pemilik toko yang bernama Matsu mencoba membeli pedang Wado Ichimonji milik Zoro. Namun Zoro dengan tegas menolak untuk menjualnya. Sebaliknya, tujuan kedatangannya adalah untuk mencari dua pedang terbaik yang ada di toko tersebut. It's not for sale. And I'll let you pick any 3 swords in the store. Di tempat yang sama juga ada Tashigi yang merupakan pelanggan setia di toko pedang tersebut. Kemudian Zoro menemukan pedang yang dia inginkan. Namun pada awalnya Matsu menolak menjualnya karena pedang Kitetsu diketahui telah terkena kutukan. Meski demikian, Zoro justru menunjukkan bahwa pedang tersebut telah memilih dirinya. Melihat keberanian dan keyakinan Zoro, Matsu akhirnya membiarkan Zoro memiliki pedang Kitetsu sekaligus pedang Yubashiri tanpa harus membayar sepeser pun, karena dia merasa terhormat telah kedatangan seorang ahli pedang yang hebat. Di sisi lain, Nami dan Usopp terlihat sedang berbelanja baju serta berbagai barang lain yang mereka butuhkan.
Sementara itu, Luffy dan Sanji pergi berburu ikan untuk persediaan makanan. Namun di tengah perjalanan keduanya berpisah karena Luffy ingin pergi ke tempat eksekusi Gold Roger. Awalnya Luffy sempat kesulitan menemukan lokasinya. Akan tetapi untungnya dia bertemu dengan Bartolomeo yang dengan baik hati bersedia mengantarnya ke tempat tersebut. Akhirnya Luffy pun berhasil melihat tempat eksekusi Gold Roger secara langsung. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan Buggy yang datang bersama Alvida. I brought some friends of my own. Pathetic little journey comes to an end. Keduanya berniat untuk membalas dendam kepada Luffy atas insiden yang terjadi sebelumnya. Kali ini Alvida memiliki kekuatan baru setelah mengonsumsi buah slip-slip yang membuat semua pukulan Luffy akan meleset ketika mengenai tubuhnya. Keduanya pun bertarung dengan cukup sengit sampai kemudian Luffy berhasil dikalahkan dengan menggunakan borgol yang memiliki unsur laut membuat Luffy tidak bisa menggunakan kekuatannya. Di saat yang sama, Zoro telah berkumpul kembali dengan yang lain. Akan tetapi karena Sanji tidak datang bersama Luffy, mereka pun segera bergegas untuk mencari keberadaannya. Tidak lama kemudian mereka menemukan Luffy yang sedang ditahan oleh Buggy dan Alvida. Akibatnya, pertarungan antara mereka pun tidak dapat dihindari. Alvida yang sebelumnya sulit diserang akhirnya berhasil dikalahkan berkat kecerdikan Usopp dan Nami. Sementara itu, Buggy membawa Luffy ke tempat eksekusi. Walaupun berada dalam keadaan diambang kematian, Luffy sama sekali tidak terlihat takut. Bahkan, dia tertawa layaknya Gold Roger saat akan dieksekusi. That smile. Namun untungnya, secara tiba-tiba petir menyambar Buggy sehingga Luffy berhasil selamat dari eksekusi tersebut. Tak lama kemudian, Kapten Smoker datang ke lokasi dan langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam kekacauan tersebut. Di tengah situasi itu, Bartolomeo kemudian memberitahu Luffy dan yang lainnya agar segera melarikan diri melalui jalan pintas. Namun di tengah perjalanan, Tashigi tiba-tiba menghadang Zoro. Ternyata dia merupakan anggota marinir yang juga sangat mahir menggunakan pedang. Meskipun begitu, pada akhirnya Zoro berhasil mengalahkan Tashigi. Sementara itu, di sisi lain Luffy dan Sanji justru dihadang oleh Kapten Smoker. Ternyata, Kapten Smoker juga merupakan pengguna buah iblis yang memberinya kekuatan untuk berubah dan mengendalikan asap. Akibatnya, serangan apapun yang dilancarkan oleh Luffy tidak mempan sama sekali. Ketika keadaan semakin terdesak, tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang menyelamatkan Luffy. Berkat pria tersebut, Luffy bisa lolos dari kejaran Smoker. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, Luffy dan kru topi jerami segera meninggalkan Locktown. Beberapa waktu kemudian, Tashigi terlihat sedang merenungkan kekalahannya melawan Zoro. Pada saat itulah Miss All Sunday mendatanginya dan menawarkan Tashigi untuk bergabung dengan sindikat Barok. Di sisi lain, Luffy dan kru topi jerami akhirnya melanjutkan perjalanan mereka menuju Grand Line bersama-sama. Namun sebelum itu, sebagai navigator Nami terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara mereka bisa menuju Grand Line dengan aman. The currents of the Four Seas should drive us up. Go around it, we have to go through it. Setelah semuanya siap, mereka pun memasuki arus laut yang sangat liar. Dengan instruksi dari Nami, seluruh kru bekerja sama untuk mengendalikan kapal agar bisa keluar dari arus tersebut. Akan tetapi, masalah muncul ketika alat pengendali kapal Mary tiba-tiba patah. Untungnya, Luffy dengan cepat menggunakan kekuatannya dengan memanjangkan tangannya untuk membantu mengendalikan kapal.
Tak lama kemudian mereka sampai di persimpangan arus dan akhirnya lautan Grand Line pun terlihat di hadapan mereka. Awalnya mereka berpikir bahwa semua masalah telah selesai. Namun ternyata di depan mereka sudah menunggu seekor paus raksasa yang menghalangi jalan. Luffy sempat mencoba menyingkirkan paus tersebut, tetapi usahanya justru gagal. Sebaliknya kapal Merry tetap masuk ke dalam mulut paus raksasa itu sehingga kru topi jerami pun terjebak di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian Luffy terdampar di sebuah tempat. Dari sana dia melihat paus tersebut dan langsung memintanya untuk mengembalikan teman-temannya. Namun bukannya menuruti permintaan itu, paus tersebut justru menabrakkan tubuhnya ke tepi tebing. Tidak lama kemudian terlihat seorang pria tua bernama Crocus menembakkan alat bius yang membuat paus tersebut pingsan untuk sementara waktu. Melihat hal itu, Luffy segera meminta bantuan Crocus untuk menolong teman-temannya yang masih berada di dalam tubuh paus tersebut. Namun, Crocus justru menolak karena dia mengira bahwa teman-teman Luffy sudah tidak selamat. Meski begitu, Luffy tidak tinggal diam dan langsung menerobos masuk ke rumah Crocus. Bagaimanapun caranya, Luffy bertekad untuk mengeluarkan teman-temannya dari dalam paus itu. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan Crocus yang sudah sangat mengenal paus tersebut. Karena menyadari bahwa Luffy tidak akan menyerah, akhirnya Crocus pun menjelaskan bahwa paus itu bernama Labun. Untuk mengeluarkan teman-temannya dari dalam tubuh Labun, Luffy harus menunggu sampai Labun naik ke permukaan. Setelah itu, Crocus akan menembakkan alat bius agar Labun menjadi lebih tenang. Selanjutnya, Crocus juga menceritakan masa lalu Labun. Dahulu Labun datang bersama sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Kaliko Yorki. Kru bajak laut tersebut sangat gemar memainkan musik dan Labun sangat menyukai musik yang mereka mainkan, terutama lagu Bing's Brew. Namun ketika para bajak laut itu hendak berlayar menuju Grand Line, mereka menitipkan Labun kepada Crocus untuk dirawat. Mereka juga berjanji suatu hari nanti akan kembali untuk menjemputnya. Akan tetapi bertahun-tahun telah berlalu dan Kapten Kaliko Yorki beserta krunya tidak pernah kembali. Hal itu membuat Labun menjadi resah. Labun bahkan berpikir bahwa mereka berada di balik tebing tersebut, sehingga dia terus membenturkan kepalanya ke tepi tebing dengan harapan bisa menghancurkannya. Karena mengetahui bahwa Labun bisa mati jika terus melakukan hal tersebut, Crocus akhirnya menciptakan obat bius yang dia gunakan setiap kali Labun mulai membenturkan kepalanya ke tebing. Laboon's crew left. They never attacked until Laboon resurfaces. Setelah mendengar cerita itu, Luffy pun menyadari bahwa Labun sebenarnya belum bisa menerima kenyataan bahwa Kapten Kaliko Yorki dan krunya tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, Luffy bertekad untuk membantu Labun menerima kenyataan tersebut. Pada saat yang sama, Monkey D. Garp baru saja tiba di Locktown bersama Koby dan Helmeppo. Kedatangan Garp ke Locktown ternyata adalah untuk memberikan sebuah misi kepada Kapten Smoker. Misi tersebut adalah menangkap para agen dari sindikat Barok yang selama bertahun-tahun telah membuat berbagai kerusakan dan baru-baru ini telah memporak-porandakan markas angkatan laut di Shellstone. Selain itu, Garp juga menjelaskan bahwa setiap agen dalam sindikat Barok memiliki nama samaran. Oleh karena itu, Kapten Smoker diperintahkan untuk menangkap para agen tersebut ketika nanti dia berada di Grand Line. Tidak hanya itu, Garp juga memberikan informasi penting bahwa kerajaan Alabasta saat ini sedang berada di ambang perang sipil. Ditambah lagi putri kerajaan masih hilang dan diduga telah diculik oleh sindikat Barok. Dengan demikian, Kapten Smoker memiliki dua tugas sekaligus, yaitu menangkap para agen Barok dan juga menemukan putri kerajaan Alabasta. Kapten Smoker pun menerima perintah tersebut, namun selain menjalankan misi itu, dia juga berniat untuk menangkap Luffy, sebab sebelumnya Smoker melihat Luffy tertawa ketika hampir dieksekusi oleh Buggy, dan hal itu mengingatkannya pada Gold Roger. Intel that the Straw Hats are heading to find the One Piece. I need
to stop him. Karena itulah Kapten Smoker bertekad untuk menghentikan Luffy dan kru topi jerami dengan cara apapun agar mereka tidak menyelesaikan apa yang dulu telah dimulai oleh Gold Roger. Setelah itu Kapten Smoker pun bersiap berangkat menuju Grand Line bersama Tashigi dan seluruh pasukannya. Sementara itu pada saat yang sama kru topi jerami yang terjebak di dalam perut paus berusaha mencari jalan keluar. We need to find a way out of here. Those perilous wrecks. Dalam situasi tersebut, Nami meminta Usopp dan Sanji untuk mencari tuas pengendali kapal di antara kumpulan bangkai kapal yang berada di dalam perut paus itu. Setelah mendapat instruksi dari Nami, Usopp dan Sanji pun mulai bergerak perlahan. Mereka harus sangat berhati-hati karena air yang berada di dalam perut paus tersebut merupakan cairan asam yang mampu melarutkan tubuh mereka jika sampai terjatuh ke dalamnya. Tidak lama kemudian mereka akhirnya berhasil menemukan tuas yang mereka cari. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan seorang pria misterius. Tanpa ragu Sanji langsung melawan pria tersebut, sementara Usopp berusaha mengamankan tuas yang telah mereka temukan. Setelah pertarungan singkat itu, Sanji berhasil mengalahkan pria tersebut. He said we're taking your ship. Someone else is out there. Di sisi lain terlihat Nami mengalami kesulitan menggunakan kompasnya sejak mereka berada di Grand Line. Namun secara tiba-tiba kompas miliknya menghilang. Ternyata kompas itu telah diambil oleh seorang wanita yang kemudian memaksanya untuk bertarung. Pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Namun pada akhirnya wanita tersebut menyerah setelah mengetahui bahwa rekannya telah ditangkap oleh Sanji dan Usopp. Sementara mereka menunggu Usopp menyelesaikan perbaikan kapal Mary, Zoro dan yang lainnya mencoba menginterogasi kedua orang tersebut. Dari hasil interogasi itu, Zoro kemudian menyadari bahwa mereka berdua merupakan agen dari sindikat Barok, yaitu Mr. Nine dan Miss Wednesday. Namun tiba-tiba paus yang berada di luar telah sadar dan mulai bergerak kembali. Hal itu membuat Usopp yang sedang memperbaiki kapal hampir terjatuh ke dalam cairan asam. Melihat hal itu, Nami dan yang lainnya segera berusaha meraih Usopp agar dia tidak jatuh. Ketika Zoro hampir kehilangan pegangannya, secara mengejutkan Miss Wednesday ikut membantu menarik. Berkat bantuan tersebut, Usopp akhirnya berhasil diselamatkan. Pada saat yang sama, di luar tubuh paus, Crocus kembali menembakkan alat bius ke arah Labun. Akan tetapi, kali ini obat bius tersebut sama sekali tidak memberikan efek. Melihat situasi tersebut, Luffy segera mendekati Labun. Dengan tenang, Luffy kemudian mulai menyanyikan lagu Bing's Brew. Time to ship out, Bing's. Mendengar lagu tersebut membuat Labun teringat pada masa lalunya bersama para bajak laut yang dulu merawatnya. Perlahan-lahan Labun pun menjadi lebih tenang. Setelah itu, Luffy meminta Labun untuk mengeluarkan teman-temannya dari dalam tubuhnya. Syukurlah Labun akhirnya membuka mulutnya sehingga kapal Mary yang membawa kru topi jerami berhasil keluar dengan selamat. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat milik Crocus. Di sana, Sanji memberitahu Luffy bahwa ada 2 orang agen dari sindikat Barok yang saat ini berada di kapal mereka. Take them to the next island with us and Nami yang merupakan navigator masih belum dapat menentukan arah perjalanan karena kompas biasa tidak dapat berfungsi di Grand Line. Melihat kesulitan tersebut, Crocus kemudian membantu Nami dengan memberikan sebuah log post. Selain itu, dia juga menjelaskan cara menggunakan alat tersebut. Nantinya, ketika mereka tiba di pulau berikutnya, mereka harus tinggal di sana untuk sementara waktu hingga log post selesai mengatur ulang arah menuju pulau selanjutnya. The log post resets, locks onto a new island. I think you're the right person to have it. Sebelum kembali berlayar, Luffy terlebih dahulu mengecat tubuh Labun dengan lambang bajak laut miliknya sebagai tanda persahabatan dengan kru topi jerami. Selain itu, Luffy juga meminta Labun untuk tidak lagi membenturkan kepalanya ke tebing karena Luffy berjanji bahwa suatu hari nanti akan kembali. Setelah semuanya selesai, Luffy dan kru topi jerami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pulau berikutnya. Dengan bantuan log post, Nami yakin bahwa dia dapat mengarahkan kapal Mary dengan akurat. Beberapa saat kemudian terlihat Zoro sedang berlatih menggunakan pedangnya sambil membayangkan bahwa Mihawk berada tepat di hadapannya. Weak,
as you ever would. The distance between us remains cosmic. Sementara itu, Sanji seperti biasa sibuk menyiapkan makanan untuk seluruh kru kapal. Di sisi lain, Luffy mencoba berbincang dan mengenal Miss Wednesday lebih dalam. I'm a Baroque Works frontier agent. Setelah itu, dengan menggunakan instingnya, Luffy memutuskan untuk melepaskan ikatan pada Miss Wednesday. Namun, Nami dan lainnya kurang setuju atas keputusan tersebut. Tak lama kemudian, perhatian mereka teralihkan oleh sebuah pulau yang dipenuhi kaktus raksasa. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Miss Wednesday dan Mr. Nine untuk melarikan diri. Sesampainya di sana, orang-orang di pulau itu terlihat sangat ramah terhadap Luffy dan kru topi jerami. Bahkan, wali kota tempat tersebut datang langsung untuk menyambut mereka. Dia menjelaskan bahwa warga Whiskey Peak memang terkenal ramah terhadap para bajak laut karena menurut mereka lebih mudah menyambut bajak laut daripada harus melawan mereka. Kemudian, Nami menanyakan kepada wali kota mengenai berapa lama Lockpos akan melakukan riset di pulau tersebut. Berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, Lockpos biasanya membutuhkan waktu hingga keesokan hari sebelum dapat menunjukkan arah menuju pulau berikutnya. Oleh karena itu, Luffy dan kru topi jerami memutuskan untuk bermalam di pulau kaktus tersebut. Di saat yang sama, Mr. Nine dan Miss Wednesday juga terlihat berada di pulau tersebut. Keduanya berniat menemui Mr. Eight untuk menjalankan sebuah misi tertentu. Sementara itu di tempat lain, Sanji terlihat sibuk menggoda para gadis cantik yang berada di pulau tersebut. Di sisi lain, Nami baru saja berhasil mengalahkan seorang biarawati dalam permainan minum whisky. Setelah kemenangan itu, Nami berniat membuat sketsa pulau kaktus untuk dijadikan sebagai koleksi pribadinya. Sedangkan Luffy menghampiri Zoro yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. Zoro kemudian mengungkapkan kepada Luffy bahwa kemampuan pedang yang dia miliki saat ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Mihawk. Mendengar hal tersebut, Luffy pun menyemangatinya. Dia mengatakan bahwa dalam petualangan mereka ke depan, Zoro pasti akan menghadapi banyak bajak laut kuat dan hal itu secara tidak langsung akan membantu mengasah kemampuan pedangnya. Karena merasa kelaparan, Luffy pun pergi ke dapur untuk menyantap berbagai jenis kue yang ada di sana. Namun, secara tiba-tiba sang wali kota datang menghampirinya. Pada saat yang sama, Miss Wednesday juga muncul dari arah yang berlawanan. Ternyata, keduanya merupakan bagian dari komplotan yang sama. Bahkan, wali kota tersebut sebenarnya adalah Mr. Eight, salah satu agen dari sindikat Barok. Tanpa disadari oleh Luffy, Mr. Eight kemudian memainkan musik khusus yang membuat Luffy tertidur dan akhirnya pingsan. Sementara itu di sisi lain, Nami yang sedang berkeliling di pulau tersebut secara tidak sengaja menemukan mayat bajak laut. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, Nami segera menemui Zoro dan memintanya untuk menjemput Usopp dan Sanji karena mereka harus segera meninggalkan pulau kaktus yang ternyata sangat berbahaya. Setelah itu, Zoro pun memasuki bar tempat pesta berlangsung. Saat itu, dia sudah menyadari bahwa orang-orang yang berada di pulau kaktus tersebut sebenarnya adalah anggota dari sindikat Barok. Sekitar 100 anggota Barok harus Zoro hadapi seorang diri demi menyelamatkan Sanji dan Usopp. Setelah pertarungan yang sengit, Zoro akhirnya berhasil mengalahkan para anggota Barok dan menyelamatkan Sanji serta Usopp yang saat itu sedang ditawan. Sementara itu, di tempat lain, Luffy akhirnya tersadar dari pingsannya. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengejar Mr. Eight dan Miss Wednesday yang berusaha mencuri kapal Mary. Luffy pun berhasil menghentikan mereka. Tidak lama kemudian, Nami juga datang untuk menjemputnya. Namun tiba-tiba dari arah lain muncul Miss Valentine dan Mr. Five yang menghampiri mereka. Kedatangan keduanya bukan untuk menangkap Luffy atau Nami, melainkan untuk menangkap Miss Wednesday dan Mr. Eight karena dianggap telah mengkhianati sindikat Barok. Mr. Five kemudian melancarkan serangan menggunakan senjata aneh berupa ledakan dari upilnya.
Beruntung, mereka masih sempat melarikan diri dan bersembunyi untuk sementara waktu. Dalam momen tersebut, akhirnya Miss Wednesday mengungkapkan identitas aslinya. Ternyata, dia adalah putri dari kerajaan Alabasta yang bernama Vivi. Sementara itu, Mr. 8 sebenarnya adalah kapten pasukan kerajaan Alabasta yang bernama Igaram. Igaram and I went undercover in Baroque Works to try to bring them down. Keduanya menyamar sebagai anggota sindikat Barok dengan tujuan menghancurkan organisasi tersebut dari dalam, karena sindikat itu telah menimbulkan kekacauan besar di kerajaan Alabasta. Pada saat yang sama, di tempat lain Zoro terlihat sedang menghadapi Miss Monday dan Mr. 9. Pertarungan tersebut berlangsung cukup sulit bagi Zoro, namun pada akhirnya dia tetap berhasil mengalahkan keduanya. Setelah itu, Zoro pun bergabung kembali dengan Luffy dan Nami. Saat itu, Luffy berjanji kepada Igaram bahwa dia akan menjaga Vivi agar selamat untuk kembali ke kerajaan Alabasta. Kemudian, Igaram memutuskan untuk menghadang Mr. 5 dan Miss Valentine, sementara Luffy dan kru topi jerami segera berlayar menggunakan kapal Mary menuju pulau berikutnya. Walaupun pada akhirnya Igaram berhasil dihabisi oleh Mr. 5, pengorbanannya tetap berhasil memberi waktu bagi Vivi untuk melarikan diri bersama Luffy dan kru topi jerami. Keesokan harinya, Miss Valentine dan Mr. 5 menghampiri Mr. 9 yang ternyata masih hidup. Mereka memintanya untuk membantu menemukan keberadaan Miss Wednesday. Namun, karena Mr. 9 menolak membantu mereka, akhirnya Miss Valentine terpaksa menghabisinya di tempat. Bye-bye. Sementara itu, kembali ke kapal Mary, Vivi menjelaskan kepada Luffy dan yang lainnya bahwa sindikat Barok telah berhasil mengadu domba ayahnya dengan rakyat kerajaan Alabasta. Akibatnya, situasi di kerajaan tersebut menjadi sangat kacau dan hampir menuju perang saudara. Namun tidak lama kemudian, secara tiba-tiba Miss All Sunday muncul di kapal mereka. Vivi kemudian menjelaskan bahwa wanita tersebut merupakan wakil pemimpin dari sindikat Barok. Akan tetapi kedatangannya kali ini bukan untuk menyerang mereka. Sebaliknya, Miss All Sunday justru menawarkan sebuah kesepakatan. Dia memberikan sebuah Eternal Post yang dapat mengarahkan mereka ke pulau terpencil yang lebih aman. Bahkan, Miss All Sunday menjamin keselamatan mereka jika bersedia menerima tawaran tersebut. Eternal Post is a log post that always points at one particular island. Namun, Luffy justru merasa bahwa semua itu hanyalah sebuah jebakan. Oleh karena itu, dia menolak tawaran tersebut dengan cara menghancurkan Eternal Post yang diberikan oleh Miss All Sunday. Setelah melihat penolakan tersebut, Miss All Sunday pergi meninggalkan kapal. Good luck. Beberapa saat kemudian, kru topi jerami mengadakan rapat bersama Vivi. Vivi menjelaskan bahwa setelah menolak tawaran itu, mereka hanya perlu menunggu waktu hingga agen-agen dari sindikat Barok datang memburu mereka. Baroque Works doesn't scare us. Many of them have devil fruit powers. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Pulau Little Garden. Sesaat setelah menginjakkan kaki di pulau tersebut, mereka langsung berpencar untuk menjelajahi area pulau. Namun, entah mengapa Usopp merasa sangat ketakutan ketika melihat tumbuhan aneh yang ada di sana. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke kapal. Where's Usopp? He probably went back to the ship. Ketika menyadari bahwa Usopp tidak ada bersama mereka, Nami meminta Vivi untuk melanjutkan eksplorasi bersama Luffy. Sementara dia sendiri akan kembali ke kapal untuk menyusul Usopp. Setelah itu, Luffy dan Vivi menemukan seekor dinosaurus besar di pulau tersebut. Dengan penuh rasa penasaran, mereka bahkan menaiki dinosaurus itu untuk melihat pemandangan dari tempat yang lebih tinggi. Di sisi lain, Zoro dan Sanji sedang mencoba melacak jejak hewan-hewan yang ada di pulau tersebut. Tidak lama kemudian, mereka menyadari bahwa jejak tersebut ternyata adalah jejak kaki T-Rex. Judging by these tracks that say the animal has pretty sizable claws.
Keduanya pun bekerja sama untuk menghadapi dinosaurus tersebut. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Zoro akhirnya berhasil menyayat tubuh dinosaurus itu hingga membuatnya tumbang. Sementara itu, di kapal Mary, Nami berusaha meyakinkan Usopp agar kembali ikut berpetualang karena menjadi petualang adalah impian Usopp sejak awal. Namun di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba muncul raksasa bernama Brogy yang menangkap mereka berdua dan membawa mereka menuju gua miliknya. Di dalam gua tersebut, Nami mencoba mencari jalan keluar, sementara Usopp bertugas mengalihkan perhatian Brogy dengan berbagai cerita yang ia miliki. Lord of Destruction! I don't eat people. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa Brogy sama sekali tidak berniat untuk memakan mereka. Sebaliknya, raksasa itu justru membawa Nami dan Usopp untuk menemaninya berbincang-bincang sambil makan bersama. Di sisi lain, Luffy dan Vivi bertemu dengan raksasa lain yang bernama Dory. Mereka pun dengan cepat menjadi akrab karena baik Luffy maupun Dory sama-sama merupakan bajak laut sehingga mereka merasa memiliki banyak kesamaan. Tiny but very tasty. We both love meat and we're both pirate captains? Pada saat yang sama, Miss Valentine dan Mr. Five baru saja tiba di Pulau Little Garden. Keduanya harus segera menemukan Miss Wednesday karena jika mereka gagal menjalankan misi tersebut, maka Mr. Zero tidak akan segan untuk menghabisi mereka. Sayangnya, mereka sudah terlambat karena Mr. Zero ternyata telah mengirim seorang agen lain, yaitu Mr. Tree. Kedatangan Mr. Tree adalah untuk mengambil alih tugas yang sebelumnya diberikan kepada mereka berdua. Namun alih-alih berseteru, Mr. Tree justru memilih untuk bekerja sama dengan Mr. Five dan Miss Valentine. Karena kru topi jerami telah menjadi akrab dengan kedua raksasa tersebut, Mr. Tree kemudian meminta mereka untuk menghabisi raksasa itu agar rencananya bisa berjalan dengan lancar. Sebagai imbalannya, Mr. Tree berjanji akan meminta Mr. Zero untuk mengampuni nyawa mereka berdua. Sementara itu, cerita beralih kepada Zoro yang tiba-tiba merasa bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Tidak lama kemudian, sebuah tanda misterius muncul di kakinya. Setelah mendapatkan tanda tersebut, perilaku Zoro pun berubah secara aneh. Dia menjadi mudah tertawa bahkan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya sama sekali tidak lucu. Melihat perubahan sikap tersebut, Sanji pun merasa kebingungan, namun pada akhirnya dia memilih untuk mengabaikan hal itu dan melanjutkan pekerjaannya mengambil daging dinosaurus untuk tambahan persediaan makanan. Di sisi lain, ketika Nami dan Usopp masih berbincang dengan Brogy, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari gunung berapi di pulau tersebut. Mendengar suara itu, Brogy memberitahu bahwa ledakan gunung berapi tersebut merupakan tanda dimulainya pertarungan antara dirinya dengan raksasa lain di pulau itu, yaitu Dory. Keduanya ternyata berasal dari pulau Elbap dan telah melakukan pertarungan sebanyak 73.000 kali dalam kurun waktu 100 tahun terakhir yang semuanya selalu berakhir imbang. About hatred. It's about honor. Elbaf, honor comes victory. Setelah itu, Nami juga mendapatkan tanda misterius yang sama seperti yang dimiliki Zoro. Akibat tanda tersebut, perilaku Nami pun berubah menjadi lebih murung dan aneh. Tidak lama kemudian, Luffy dan Vivi bergabung dengan Usopp dan Nami untuk menyaksikan pertarungan antara kedua raksasa tersebut. Namun sebelum pertarungan dimulai, Dory dan Brogy terlebih dahulu meminum minuman dari gelas. Tanpa mereka sadari, salah satu gelas tersebut telah diracuni oleh Mr. Five. Dalam pertarungan yang sengit itu, ternyata Brogy lah yang meminum minuman beracun tersebut. Akan tetapi, Dory sama sekali tidak menyadari hal itu. Dia hanya fokus pada pertarungan mereka hingga akhirnya Dory berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Melihat kejadian itu, Luffy segera bergegas menuju Mr. Five untuk memberinya pelajaran. Namun sayangnya, di tengah perjalanan Luffy justru terkena tanda misterius yang sama seperti yang dialami oleh Zoro dan Nami. Tanda tersebut ternyata diberikan oleh Miss Golden Week. Setelah menerima tanda
Pada itu, semangat Luffy langsung menurun dan dia menjadi tidak berenergi seperti biasanya. Pada saat yang sama, Vivi mencoba melarikan diri dari Miss Golden Week. Akan tetapi, usahanya gagal karena dia berhasil ditangkap oleh Mr. Five. Sementara itu di tempat lain, Nami dibawa pergi oleh Miss Valentine dan meninggalkan Usopp sendirian. Karena khawatir, Usopp pun segera berusaha mencari keberadaan Nami. Hal yang sama juga terjadi pada Sanji yang baru saja kembali ke kapal Mary. Ketika menyadari bahwa Nami dan yang lainnya belum kembali, dia pun mulai mencari keberadaan mereka. Di sisi lain, Mr. Tree akhirnya menghabisi Dory dengan kekuatannya yang mampu memanipulasi lilin menjadi berbagai bentuk sesuai keinginannya. Beberapa saat kemudian, Vivi tersadar dari pingsannya. Ketika membuka mata, dia melihat bahwa di sampingnya juga terdapat Nami dan Zoro yang sedang ditahan bersama dirinya. Itu dia alur cerita One Piece Season 2 Part 1. Untuk part selanjutnya bisa kalian tonton di link yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Metaverse.